Prof. Terima kasih Epson Indonesia. Terima kasih Pak Jaringan Sekolah Digital Indonesia, Pak Muhammad Ramli Rahim, Pak Mr. Baharudin, Pak Syahrini, serta seluruh yang hadir. Dan sebelum mengakhiri sambutan saya ini, saya diberi kesempatan membuka sekalian ya. Iya, silakan Pak. Sekalian juga dibuka. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, workshop meningkatkan kompetensi digital abad ke-21, saya nyatakan dibuka. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi beberapa kata sambutan dari pihak JSDI wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Bapak Baharudin. Sangat disayangkan dari pusat tadi tidak bisa join, audionya mungkin ada bermasalah. Kemudian dari pihak Microsoft Indonesia yang diwakili oleh Bapak Obert Kusanto, dan sekaligus yang berikutnya dari Kadisdikbud Kabupaten Muna, dari Bapak Asar dulu, dan sekaligus membuka kegiatan workshop kita selama 3 hari ke depan sampai hari Minggu ya. Ya, untuk selanjutnya sesi terakhir ada pemaparan materi dari 2 pemateri. Yang pertama dari PT Epson Indonesia yang diwakili oleh Bapak Edwin Safrudin. Kemudian dari expert ya, dari Microsoft Innovative Educator Expert dari expert yang diwakili oleh Ibu Haja Tumpadiani Indra MPD. Untuk kelanjutannya nanti akan dipandu oleh rekan saya dari Sutra Cerdas, Ibu Tati Asrawati Hasan. Assalamualaikum Ibu. Ya, assalamualaikum. Ya, halo Pak Syahrani. Assalamualaikum ya, Pak. Saya persilakan untuk dipandu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syahrani. Salam kenal Bapak Ibu, salam kenal Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muna, Pak Asar. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Tati Asrawati Hasana, moderator untuk kegiatan pelatihan kompetensi digital abad 21 ini. Jadi untuk mengefisienkan waktu mungkin langsung saja saya persilakan kepada kepada Bapak Edwin untuk menyampaikan materi selaku perwakilan dari PT Epson Indonesia. Kepada Bapak disilakan. Oke, baik, terima kasih Bu. Suara saya terdengar jelas Bu? Jelas Bapak, silakan Pak. Oke, siap, terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Luar biasa ya, masih tetap semangat di malam hari ini. Ini di Jakarta udah jam 8:30 kurang, artinya sudah jam 9:30 ya, mungkin kalau di Kabupaten Muna juga. Tapi tetap semangat tanpa mengurangi kegiatan di hari ini, demi juga meningkatkan kompetensi guru-guru itu sendiri ya Bapak dan Ibu, juga berhenti untuk selalu menuntut ilmu. Saya mengucapkan pada Pak Ansar dulu, kepada Kepala Dinas Kabupaten Muna, salam kenal Pak, saya dari PT Epson Indonesia. Kemudian juga pada yang terhormat Pak Muhammad Ramli Rahim yang tadi mungkin sedang berusaha tetap hadir di tengah-tengah webinar ini, namun masih ada kendala. Kemudian juga kepada yang terhormat Bapak Baharudin sebagai Ketua JSDI di Sulawesi Tenggara. Nah, kita memang belum pernah ketemu ya Pak, tapi secara virtual saat ini tetap selalu support untuk kegiatannya. Apalagi nanti kalau pembelajaran kalau kegiatan seminar ya, seminar tatap muka, insya Allah juga support oleh Epson Indonesia. Kemudian juga kepada Bapak Obert dari perwakilan dari Microsoft Indonesia, salam kenal Pak. Sepertinya kita satu wilayah Pak, karena saya dari pagi juga mati lampu nih Pak. Itu dari jam 7 pagi kayaknya sampai dengan tadi agak siang kan tuh, baru akhirnya tadi saya sempat mengungsi
remote dulu keluar sempat keluar untuk cari yang nyala listriknya, jadi saya bisa kerja di luar gitu. Tapi itulah hikmahnya ya untuk kerja ataupun mengajar di masa pandemi seperti sekarang. Jadi insya Allah walaupun bisa ada gangguan jaringan, kita tetap berusaha untuk mencari sinyal, ataupun misalkan kalau lagi jaringannya lampu listrik mati lampu gitu kan, kita masih bisa mencoba untuk mencari lokasi yang tidak mati ya, tidak padam lampunya. Sekarang saya mau izin untuk menampilkan dari materi presentasi saya. Sebenarnya saya mau izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, silakan. Ini mana ya? Oke, ini. Sebentar. Oke, ini. Oke. Ya, sudah terlihat ya Bu layar saya Bu, full screen-nya ya? Sementara. Kenapa ini? Halo. Ya, halo Pak Edwin. Oh, kayaknya Pak Edwin tiba-tiba hilang jaringan ya? Bentar ya. Iya, kayaknya Pak Edwinnya sebentar. Ya, kayaknya Pak Edwin terpental keluar. Terpental ini. Iya, benar. Saya pikir saya yang terpental. Ya, Pak Edwinnya lagi ini. Ya, mohon bersabar ya Bapak Ibu. Pastinya Pak Edwin akan bergabung kembali bersama kami. Kita lihat dulu. Dicek di room attendee Bu Tati, barangkali beliau udah join kembali. Siap. Belum ada. Belum ada Ibu. Apa mungkin bisa dihubungi dulu Pak Bahar atau Ibu Indah? Pak Edwinnya. Ya, mungkin Pak Bahar bisa menghubungi Pak Edwin ya. Iya, Bapak Ibu, kita masih menunggu kehadiran Pak Edwin untuk membersamai kita melanjutkan presentasi beliau malam hari ini. Mohon kesabaran Bapak Ibu. Pak Bahar. Halo Pak Bahar. Ya, halo. Iya, ini Bapak Edwin ini kayaknya terlempar keluar nih pengaruh jaringan yang kurang stabil Pak Bahar. Ini kita masih menunggu kehadiran beliau. Beliau sedang berusaha join kembali. Ya, mohon bersabar Bapak Ibu, Pak Edwinnya sedang berusaha join kembali. Beliau ada chat masuk ke saya. Mudah-mudahan dia bisa segera bisa bersama-sama kita untuk melanjutkan paparan materinya.
Pak Bahar mungkin sambil menunggu beliau, kita lihat nih di room meeting sudah ada sekitar 241 partisipan ya. Ya, yang kebanyakan guru-guru dari Muna cerdas ya ini Pak Bahar. Dan mungkin Pak Bahar bisa memberikan gambaran sedikit sambil menunggu Pak Edwin ini mengisi waktu dari teman-teman Bapak Ibu peserta malam hari ini. Nanti mungkin bisa ada gambaran dari Pak Bahar terkait kegiatan kita malam hari ini, karena saya melihat ini banyak di grup yang lagi bertanya-tanya. Sebenarnya nanti ada sesinya Bapak Ibu, cuman ini mengisi waktu terus berjalan di pukul 9:29 malam hari ini. Nanti bisa ada Pak Bahar gambaran terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, workshop peningkatan kompetensi digital guru abad 21 seperti apa ya. Udah banyak pertanyaan nih di grup. Iya, baik. Pertama-tama barangkali saya perlu kilas balik dulu ya sampai lahirnya Muna Cerdas gitu. Tadi ya, sudah silakan Pak. di awal. Jadi Muna Cerdas ini benar hasil diskusi singkat saya, tapi alhamdulillah bisa menghasilkan pertemuan kita malam hari ini berkat dukungan Microsoft Indonesia yang diwakili khusus Industry Manager Bapak Albert Hosyanto. Ya, kurang lebih 3 bulan yang lalu secara resmi kita sign MOU secara virtual juga. Saya sih berharap ya sama dengan apa yang disampaikan Pak Albert bahwa ini nanti kita akan bisa face to face ya, nanti nggak virtual lagi. Selanjutnya dari diskusi singkat itu, kemudian ada sign MOU secara virtual yang dihadiri oleh Microsoft Asia Pasifik. Kalau nggak salah ya Pak itu ya. Oh ya, Bu Indah, sudah Pak Edwin sudah join kembali ini bersama-sama kita. Oh iya, tidak apa-apa. Kalau begitu kita bisa lanjut ke Pak Edwin ya. Bisa langsung, silakan Pak. Silakan Pak Edwin. Ya, Pak Edwin mungkin bisa coba share screen terlebih dahulu, Pak. Silakan Pak. Oke. Di saya masih belum bisa share screen nih Bu, hanya only meeting. Mungkin Pak Bahar bisa ngangkat Pak Edwin dulu ke room presenter mungkin supaya bisa share screen. Pak Bahar, Pak Edwin atas nama Ahmad Edwin. Silakan. Ya. Sudah ya. Bisa. Terima kasih Pak Bahar. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, terima kasih sudah sabar untuk menunggu. Nah, sekarang saya lanjutkan saja, langsung saya Iya. Ya, apa Pak Edwinnya lost connection lagi ya? Halo ya, Pak Edwin. Iya, sepertinya terputus lagi ya. Halo ya, Pak Edwin. Ini barangkali setiap share screen, mau share screen Pak Bahar ini hilang koneksi lagi nih Pak Edwin. Iya. Pak Edwin barangkali bisa dikurangi bandwidth akses penggunaan bandwidth akses internetnya biar barangkali bisa di off dulu videonya saat share screen Pak. Bisa dicoba Pak. Oh ya, akhirnya living ya. Iya. Ini lagi. Pak, sepertinya koneksi internetnya lagi ada trouble di area Pak Edwin. Bapak Ibu saya lanjut lagi ya Pak. Bu Indah barangkali bisa saya lanjut lagi. Iya, silakan Pak Bahar. Halo Pak, ada ini Pak Roberto nih ada mau disampaikan mungkin Pak Roberto? Saya rekan dari
Mas Oh, rekan Pak Edwin ya. Bisa dilanjutkan. Oh iya iya. Ya, dilanjutkan aja Pak, dilanjutkan aja untuk. Saya dilanjutkan aja Pak, biar nggak membuang waktu. Mungkin Mas Edwin bisa di ini sesi kedua. Oh iya, berarti kita ngatur Pak Jadi, Roberto ya, Pak Edwin nanti di sesi terakhir aja ya, boleh ya? Maksud saya dilanjutkan aja acaranya Bu untuk yang presentasi visual. Jadi nanti iya. Pas Edwin bisa ngelanjutin sesi kedua gitu biar nggak makan waktu lama gitu. Iya, berarti ditukar nih Pak Bahar. Sesi keduanya kita jadikan ya, sesi pertama biar Pak Edwin nanti di bagian akhir ya. Ya baik Bu Indah, barangkali karena ini mengingat waktu kita sudah di pukul 21.34 ya. Iya. Biar lebih pas, Bu Tati bisa memandu Iya, acara kita. boleh. Baik. Bu Indah Iya. bisa slide matriks kegiatan kita di dalam 3 hari ini, besok Jumat, Sabtu sampai Minggu, kira-kira apa aja yang akan diikuti oleh peserta. Dan di Ibu Indah barangkali matriks kegiatan bisa di-share. Yang perlu kami sampaikan juga, Bu Indah ini adalah salah satu Microsoft Innovative Educator Expert tahun 2021. Insya Allah beliau akan membersamai Bapak Ibu. Silakan Bu Tati. Iya, terima kasih. Ya Ibu, ya terima kasih Pak Baharudin. Bu Tati, Bu Tati ya, bisa halo. dipandu? Bisa Bapak, sudah siap. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kendala jaringan lagi-lagi belum bisa mengizinkan Pak Edwin untuk bersama dengan kita, sehingga paparan materi dari Pak Edwin akan kita mundurkan setelah Ibu Indah. Berikut saya lanjut paparan materi peningkatan kompetensi digital abad 21 oleh Ibu Haja Sulfajriani Indah MPD selaku salah satu Microsoft Innovative Educator Expert tahun 2021. Silakan Ibu Indah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna, Bapak Ashar dulu, Bapak Robert Hasyanto selaku Direktur Microsoft Indonesia, Bapak Baharudin selaku founder Sultra Cerdas, Ketua Jaringan Sekolah Digital Indonesia Sulawesi Tenggara. Mohon izin Bapak, saya memaparkan materi terkait matriks materi dan tugas yang akan menjadi tugas dari peserta pada pelatihan atau workshop peningkatan keterampilan digital guru abad 21. Mohon izin Ibu Tati, saya share screen, mudah-mudahan tidak ada kendala. Apa bisa terlihat layar saya? Belum, sementara proses. Ya, sudah kelihatan Bu In, silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu peserta ya. Jadi kalau berdasarkan form registrasi yang Bapak Ibu isi untuk di daerah Kabupaten Muna sudah sekitar 250 peserta atau 250 guru yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini. Luar biasa antusiasme teman-teman guru di Kabupaten Muna ya untuk proses digitalisasi, meningkatkan kompetensi guru keterampilan digital abad 21 ini. Ini juga mungkin berkat support dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak. Jadi selain teman-teman dari Kabupaten Muna yang menggunakan akun Muna Cerdas, kegiatan ini juga diikuti oleh teman-teman dari seluruh Indonesia ya, yang mungkin juga ada kelompok atau grup lain untuk kegiatan kali ini. Namun secara umum kami menyampaikan untuk kegiatan kita ini akan berlangsung, insya Allah akan berlangsung selama 3 hari. Kita akan mulai besok Jumat 8 Oktober 2021 dan akan berakhir di hari Minggu 10 Oktober
2021 untuk sesi pemaparan materi. Dan selanjutnya akan ada penugasan yang batas penyelesaian tugasnya itu 1 minggu setelah pemaparan materi. Dan kami berharap bahwa Bapak Ibu yang menjadi peserta pada kegiatan workshop ini bisa mengikuti kegiatan pemaparan materi dengan baik sehingga akan membantu dalam penyelesaian tugas-tugas. Nah, terkait dengan matriks, kalau Bapak Ibu melihat, nanti ini juga akan kami share selain di grup WA, Bapak Ibu nanti akan tergabung di satu grup, satu kelas Teams yang nantinya akan dipandu oleh beberapa trainer. Jadi Kabupaten Muna ini saat kami melakukan pelatihan digital keterampilan abad 21 level 100 yang diselenggarakan oleh Microsoft, ada beberapa guru yang mengikuti kegiatan pelatihan ini dari Kabupaten Muna yang telah dinyatakan lulus untuk kegiatan ini dan bersedia membersamai kami di sini untuk membantu, memandu dan mengarahkan teman-teman peserta lainnya dalam kegiatan ini. Jadi ada Bapak Muhammad Azan dan Ibu Nasrawati, ya kalau tidak salah sebut nama, mohon maaf kalau saya salah sebut nama. Dan mereka inilah yang dari Kabupaten Muna yang telah berhasil lolos di kegiatan level 100 kemarin. Dan insya Allah mereka juga yang akan mendampingi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, rundown kegiatan kita pada pelatihan kali ini itu pengenalan tentang fitur-fitur atau aplikasi yang dimiliki oleh Microsoft. Nah, di hari pertama nanti kita akan ada pengenalan Microsoft Educator Center yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Microsoft Innovative Educator Expert, Bapak Baharudin. Jadi Bapak Baharudin ini selain beliau ini adalah Ketua Jaringan Sekolah Digital Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara, beliau juga adalah founder Sultra Cerdas yang malam hari ini mengadakan webinar sekaligus kegiatan pembukaan, dan beliau juga ini adalah sahabat saya, sama-sama Microsoft Innovative Educator Expert, hanya beliau adalah lebih senior karena beliau sudah 2 tahun ini sebagai Microsoft Innovative Educator Expert. Ya. Saya berkat bimbingan beliau pun, saya alhamdulillah bisa menjadi Microsoft Innovative Educator Expert, dan kami berharap di Sulawesi Tenggara tidak hanya 2, 3, 4 orang, tetapi ada juga dari Kabupaten Muna yang kelak akan menjadi Microsoft Innovative Educator Expert. Baik Bapak Ibu, jadi di kegiatan besok insya Allah pengenalan MEC itu Microsoft Microsoft Educator Center nanti akan dihantarkan oleh Pak Baharudin untuk tugas-tugas dari peserta akan ada rundown-nya, Bapak Ibu nanti bisa lihat dan bisa komunikasi dengan trainer yang nanti akan ditunjuk, mungkin akan dibagi menjadi beberapa kelompok karena kalau satu kali dengan jumlah peserta 300 untuk satu trainer mungkin agak berat. Jadi nanti akan dibagi setiap kelompok akan ada trainernya dan Bapak Ibu nanti bisa berdiskusi, berkomunikasi dengan trainernya Bapak Ibu masing-masing. Untuk kegiatan atau pemaparan materinya semua akan berpusat di satu room meeting seperti yang Bapak Ibu malam hari ini join, maka room meeting itulah nanti yang juga akan kita gunakan untuk pemaparan materi. Nah, ini dimaksudkan agar Bapak Ibu nanti tidak kebingungan untuk mencari link room meeting lagi. Jadi Bapak Ibu sudah bisa join di room meeting ini, maka ini akan memudahkan, membantu Bapak Ibu untuk kemudian besok-besok sampai 3 hari ke depan sesi pemaparan materi Bapak Ibu tidak perlu mencari room meeting. Bapak Ibu cukup mengklik room meeting malam hari ini. Nah, room meeting malam hari ini juga yang akan kita gunakan selama sesi pemaparan materi. Selanjutnya Bapak Ibu
kami sudah sampaikan tadi, Bapak Ibu nanti akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, dan nanti Bapak Ibu akan diminta untuk bergabung di kelas Teams masing-masing kelompok untuk memudahkan komunikasi dengan trainer ataupun dengan teman-teman satu grup Bapak Ibu. Dan untuk materi Bapak Ibu, untuk materi ini secara umum, materi yang biasa disampaikan pada pelatihan Microsoft Indonesia untuk level 100, ada pengenalan MEC dan pengenalan Microsoft Teams. Jadi Microsoft Teams ini adalah salah satu aplikasi unggulan yang dimiliki oleh Microsoft yang memiliki banyak fungsi, tentunya membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran, baik itu pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Dan bagaimana Microsoft Teams itu, apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk membantu proses pembelajaran Bapak Ibu di sekolah ataupun di rumah dengan Microsoft Teams, besok akan kita ulas tuntas. Dan sekaligus ini juga nanti akan menjadi bagian dari tugas Bapak Ibu. Ya. Jadi besok ada pengenalan Microsoft Teams, insya Allah besok saya yang akan mencoba membantu memaparkan bagaimana Bapak Ibu bisa mengenali Microsoft Teams, hingga akhirnya kalau saya mengatakan setelah saya mengenal Microsoft Teams ini, saya tidak bisa move on ke platform lain gitu, karena begitu nyamannya saya menggunakan platform Microsoft Teams ini. Dan saya percaya Bapak Ibu juga setelah mengetahui bagaimana nyamannya Bapak Ibu menggunakan Microsoft Teams untuk pembelajaran, Bapak Ibu juga akan sangat dan sangat membutuhkan aplikasi Microsoft Teams ini. Selanjutnya nanti di hari kedua Bapak Ibu pengenalan aplikasi lain, produk lain yang dimiliki oleh Microsoft. Jadi Microsoft ini sangat luas sekali, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membantu proses pembelajaran kita, tidak hanya Microsoft Teams, tapi juga ada Microsoft Form yang biasa Bapak Ibu gunakan, mungkin biasa mengenal kalau di Google ada Google Form, maka di Microsoft ada yang namanya Microsoft Form yang bisa membantu Bapak Ibu nanti saat ulangan ya, ulangan harian, ulangan tengah semester ataupun ulangan semester dengan bantuan Microsoft Form, dan bagaimana mengintegrasikan Microsoft Form ini nantinya ke dalam satu platform pembelajaran Microsoft Teams ya. Jadi kalau di Google mungkin Bapak Ibu kenal yang namanya Google Classroom ya. Namun di Microsoft Teams ini lebih komplit. Nah, bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mengintegrasikan Microsoft Form ini ke dalam Microsoft Teams-nya Bapak Ibu, itulah nanti yang Bapak Ibu akan pelajari. Dan selanjutnya di hari yang sama Bapak Ibu juga akan mengenal OneDrive Office online ya. Jadi mungkin ada yang bertanya apa sih OneDrive itu. Nah, di sini mungkin kita hanya jelaskan secara umum tentang OneDrive, bahwa OneDrive itu hampir sama dengan Google Drive ya Bapak Ibu, hampir sama dengan Google Drive. Jadi tempat penyimpanan, namun di Microsoft mungkin kalau di Google Drive Bapak Ibu kalau yang punya akun biasa itu hanya berisi 15 GB, kalau di OneDrive ini Bapak Ibu kapasitasnya sampai 1 tera, jadi 1000 GB, luar biasa Microsoft ini. Nah ini nanti yang akan Bapak Ibu pelajari, apa sih keuntungan-keuntungan yang Bapak Ibu akan dapatkan di OneDrive Office ini, Office online. Jadi seperti yang Bapak Ibu kenal, ada Excel online, ada Word online, ada PowerPoint. Nah, ini nanti yang akan dibahas dan nanti akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Azan. Ya. Selanjutnya di hari terakhir Bapak Ibu kita akan mengenal yang namanya Sway. Kalau selama ini Bapak Ibu hanya mendengar kata Sway, apa sih Sway itu? Nah, di Microsoft pelatihan digital kompetensi guru abad 21 inilah nanti Bapak Ibu akan mengenal bagaimana serunya Bapak Ibu berselancar di dunia Sway. Jadi Bapak Ibu nanti ikuti dengan seksama, karena jika Bapak Ibu tidak mengikuti akan sangat susah, akan sangat sulit ya buat Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan atau mengikuti pemaparan materinya, Bapak Ibu bisa langsung action, langsung praktek. Ya, jadi Bapak Ibu tidak akan kesulitan lagi. Selanjutnya ada OneNote Class Notebook. Nah, ini juga satu aplikasi nanti yang akan terintegrasi dengan Microsoft Teams yang bisa membantu Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu biasa menggunakan di jenis aplikasi lain ada yang namanya OneNote. Nah, di Microsoft ini juga ada OneNote dan Class Notebook. Nanti Bapak Ibu kalau melihat ini banyak sekali tugas-tugasnya. Mungkin sepintas Bapak Ibu melihat banyak, tetapi ketika Bapak Ibu mencoba untuk mempraktekkannya, ini hanya merupakan satu paket yang satu kali jalan semuanya udah bisa selesai dan Bapak Ibu bisa mengenal fitur-fitur yang dimiliki oleh aplikasi yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran Bapak Ibu nantinya. Kemudian Bapak Ibu nanti kami akan memberikan di akhir kegiatan Bapak Ibu akan kami berikan yang namanya redeem code. Nah, redeem code ini nanti di besok ya, insya Allah ada redeem code yang akan di-share, itu akan membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan satu sertifikat dari Microsoft ya, ketika Bapak Ibu mengakses namanya MEC. Oke, Bapak Ibu mungkin karena kita dibatasi juga oleh waktu, kegiatan intinya nanti akan kita selenggarakan besok. Ini hanya rundown-nya saja, saya sampaikan materi-materi pokok yang akan kita bahas pada kegiatan pelatihan di kalau ini di pelatihan Microsoft kita namakan pelatihan level 100 ya Bapak Ibu. Oke, nanti mungkin ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan terkait teknis kegiatannya. Ada sesi tanya jawab yang akan dipandu nanti oleh Ibu Tati. Mungkin sekian dulu Ibu Tati untuk penyampaian matriksnya. Saya kembalikan ke Ibu Tati. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Indah. Paparannya sangat lengkap ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Dari rundown ini pastinya nanti akan di-share di grup. Kemudian apa kita cari Pak Edwinnya atau tanya jawab dulu ya Ibu ya Bu Indah ya, karena Pak Edwin ini kayaknya belum join kembali. Iya, silakan Ibu Tati. Iya, oke. Tanya jawab Bu Tati, boleh. Silakan. Boleh. Iya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya untuk pertanyaannya kita buka dengan kita boleh menggunakan dua cara. Yang pertama dengan raise hand. Jadi yang ingin bertanya silakan mengancungkan tangan atau raise hand, nanti langsung saja dihidupkan ininya atau nanti kami akan bantu untuk menghidupkan mikrofonnya atau dengan cara menulisnya di chat room. Di sini sudah ada satu orang saya lihat yang ini ada yang Pak Nurdin. Ya. Pak Bahar mungkin bisa minta tolong di enable dulu mikrofonnya Pak Nurdin. Pak Nurdin. Ya, Pak Nurdin ini silakan. Ada raise hand. Silakan Pak Nurdin. Mikrofonnya termute. Sudah. Allow mic. Silakan Pak Nurdin. Pak Nurdin. Halo Pak Nurdin, silakan Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya dengan cara raise hand atau menuliskan di chat. Terkait dengan rundown yang sudah ditampilkan oleh Ibu Sulfajriani Indah. Iya, ini karena disable semua nih mikrofonnya. Bapak Ibu, seperti yang kami sudah sampaikan tadi ya, sebagai informasi kepada Bapak Ibu bahwa kegiatan malam hari ini adalah webinar Sultra Cerdas sekaligus pembukaan kegiatan workshop. Jadi seperti biasa Sultra Cerdas setiap mengadakan webinar ada sertifikat dan administrasi webinar yang Bapak Ibu bisa akses ya buat sahabat Sultra Cerdas yang biasa join dan malam hari ini juga ikut bergabung. Disilakan nanti Ibu Tati akan share di room chat ya Bapak Ibu untuk enrollment key ya, untuk enrollment key dan presensi malam hari ini. Bisa. Tasman. Silakan ya, Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari guru SD 3 Duruka ingin menanyakan tentang mengaktifkan akun Microsoft Teams di
kayak di HP gitu, yang menjadi digital kita. Kebanyakan kami tidak bisa masuk ke Microsoft Teams daripada aplikasi tersebut. Kira-kira untuk mengaktifkan akun kami yang biasanya kita tidak bisa, sangat sulit sekali untuk masuk di situ. Iya. Jadi bagaimana dari Microsoft Teams ini bisa menyiasati kami dari guru-guru ini. Kebetulan kami dari guru-guru yang di pelosok ini, Iya. Bisa Oke, ditangkap, jaringannya, ya. Iya bisa. Terima kasih Bapak Tasman untuk pertanyaannya. Ya, ini sebenarnya pertanyaannya banyak ya yang dialami oleh teman-teman. Saya lihat di grup ini banyak sekali yang masih sulit untuk join. Jadi pemaparan materi besok itu salah satunya adalah menginformasikan kepada Bapak Ibu bagaimana cara mengaktifkan akun Microsoft 365 yang Bapak Ibu baru saja dibagikan oleh Pak Bahar. Nanti besok akan dipaparkan materinya Bapak. Namun juga kami bantu ada ya. Jadi itu akan masuk di sesi pertama besok bagaimana mengaktifkan akun Microsoft 365 Bapak Ibu yang masih baru. Bagaimana aktivasinya, baik itu menggunakan laptop, menggunakan handphone ya, ataupun menggunakan iPhone, smartphone Bapak Ibu. Jadi kami akan informasikan besok Bapak terkait hal tersebut. Namun sebagai langkah awal mungkin nanti di grup kami akan bantu men-share tutorial cara-caranya sehingga mungkin sebelum pemaparan materi besok Bapak Ibu sudah bisa mencoba untuk melakukan aktivasi sendiri. Sekiranya nanti ada kendala, Bapak Ibu bisa share permasalahannya di grup dengan men-tag nama trainer atau admin yang ada di grup tersebut. Demikian Bapak Tasman. Iya, makasih banyak. Ya, makasih Pak Tasman. Bapak. Baik. Iya, sekarang ada Pak Elias yang sedang raise hand. Silakan Pak Elias. Ya, Pak Elias. Pak Elias. Pak Elias, ya, raise hand. Silakan Bapak. Ya, Pak Elias apa Bu Elias? Ya, silakan Pak. Ya, halo. Ya, halo. silakan Bapak. Ya, silakan Pak. Ini saya mau nanyakan untuk Microsoft Teams, apakah bisa dikombinasi dengan pembelajaran yang ID, belajar ID. Belajar.id Pak ya? Iya. Oke. Ya, itu aja. Itu saja Bapak. Silakan Ibu Indah. Ya, terima kasih Bapak Elias ya. Jadi Bapak Elias, Microsoft 365 itu berbeda dengan akun belajar.id yang Bapak sampaikan tadi. Jadi kalau belajar.id itu adalah akun yang diberikan oleh itu di bawah naungan Google ya. Jadi dia sama dengan Gmail, tapi untuk akun belajar, untuk akun sekolah itu diberikan akun .id gitu, belajar.id. Nah, kalau Microsoft itu berbeda Bapak. Nanti mungkin untuk penyampaian lebih detailnya, nanti mungkin Pak Bahar bisa bantu menjelaskan perbedaannya seperti apa. Disilakan Pak Bahar. Bagaimana Pak? Ya, Mau diintegrasikan maksudnya Pak ya? Ya, enggak, yang biasa saya gunakan ini Microsoft Teams dengan akun belajar ID di cara pembuatan yang Google Form dengan kalau di Time kan juga ada ininya di Time ini ada salah satu pembuatan kayak di sekolah itu ada pembuatan soal dengan menggunakan ini formnya. Jadi kalau Bapak
Kalau Bapak menggunakan Microsoft Teams, itu Bapak bisa mengintegrasikan Microsoft Form-nya. Jadi kalau belajar.id itu kan menggunakan Google Form. Nah, kalau untuk Microsoft ini itu ada aplikasi formnya tersendiri namanya Microsoft Form. Jadi kalau Bapak Bapak mau menggunakan form, Bapak bisa menggunakan Microsoft Form. Itu akan terintegrasi dengan Microsoft Teams. Kalau Bapak menggunakan belajar.id itu tidak bisa integrasi ke Microsoft Teams. Begitu, Bapak. Oh. Cuman maksudnya gini, kalau tapi langkah-langkahnya, Bapak, langkah-langkahnya sama, langkah-langkah penggunaannya, kontennya juga sama, mungkin hanya ada perbedaan antara Google dengan Microsoft dalam hal penggunaan fitur-fiturnya, Bapak. Oh iya. Bu Indah, halo. Iya, silakan Pak Bahar, lanjut. Iya. Pak Elias, kami sarankan untuk memilih satu platform, Pak, karena Microsoft itu dengan Belajar ID itu dua platform yang berbeda. Kalau bicara integrasi, kali segmen integrasinya Bapak perlu perjelas dulu, dan dua platform ini memiliki cara, meskipun ada beberapa fitur ada kemiripan, tapi Microsoft itu punya ciri khas yang luar biasa sebenarnya, Bapak. Kami sarankan untuk Bapak menggunakan salah satunya, karena kalau Bapak menggunakan dua-duanya, maka itu nanti pemanfaatannya dia bisa overlapping, Pak. Ya, saya sih pribadi sejauh ini saya juga pengguna platform sebelah, akan tetapi sejauh apa yang kami alami berdasarkan pengalaman kami, saya sudah jatuh cinta pada platform Microsoft, Pak. Terlebih karena platform ini total solution untuk seluruh kebutuhan pembelajaran, baik secara daring maupun secara daring sinkron maupun asinkron, itu juga bisa disupport secara keseluruhan. Dia menjadi satu pintu gitu ya untuk semuanya. Jadi Bapak ber-Microsoft Teams itu bisa menyelesaikan seluruh permasalahan pembelajaran Bapak tanpa harus pindah jendela lagi, pindah ke tools yang berbeda. Di waktu yang sama Bapak bisa bermeeting di Teams, bisa melakukan pembelajaran, bahkan asinkronnya dan sinkronnya secara bersama-sama dengan hanya satu aplikasi ini. Dan masih banyak hal yang bisa diintegrasikan di Microsoft Teams, Bapak. Sekali lagi kami sarankan untuk Bapak bisa memilih satu. Kalau bicara integrasi, saya melihat tidak ada kemungkinan untuk bisa diintegrasi dengan platform sebelah, Pak. Seperti itu. Saya kembalikan ke Bu Indah dan Bu Tati, barangkali bisa dilanjut diskusinya. Bu Tati mungkin bisa lihat Pak Edwin, mungkin Bu Tati, soalnya waktu untuk Pak Edwin ini. Enggak, Pak Edwin konfirmasi ke saya bahwa beliau akan nanti meminta waktunya di hari di saat penutupan nanti, Bu Indah, karena beliau lagi ada kendala ini di. Oh ya, oke. Oke, silakan Ibu Tati. Ya baik, kita lanjut. Di sini ada Pak Andi Yusran. Silakan Pak Andi. Andi Yusran. Ya, Pak Andi Yusran. Pak Andi Yusran, selamat malam Bapak. Pak Andi Yusran, SDN 12 Kabawo. Apa ini? Ya, Kabawo. Silakan Pak Andi Yusran. Ya, raise hand. Teman-teman yang lain silakan. Ya.
Baik, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Di SD Negeri 12 Kabau. Mohon maaf karena jaringan di sini agak sedikit larut. Ya, nggak apa-apa Bapak, silakan. Menurut saya mungkin hanya tanggapan saja. Sesuai pemahaman yang saya ikuti tadi, menurut saya itu aplikasi yang digunakan ini agak sedikit rumit. Jadi sekiranya perlu ada pemahaman kembali mengenai aplikasi ini sebelum kita masuk ke materi. Seperti itu. Gitu aja Pak Andi Yusran? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Indah. Ini ke Pak Bahar nih sebenarnya. Ya, terima kasih Pak Andi Yusran. Ya, terkait kalimat Bapak bahwa ini adalah satu platform aplikasi yang rumit ya. Jadi tak kenal, ada pepatah mengatakan Pak ya, tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi karena Bapak belum mengetahui lebih jauh tentang aplikasi ini, sesungguhnya aplikasi ini tidak rumit. Tapi seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, sebenarnya membuat akun apapun itu kita perlu aktivasi. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa pada saat pun Bapak mau menggunakan akun akun sebelah yang tadi disebutkan, itu juga Bapak perlu aktivasi. Nah, menggunakan akun Microsoft pun demikian. Namun Bapak tadi saya sudah sampaikan di sebelumnya. Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa insya Allah Bapak untuk aktivasi akun Microsoft 365 dari @Muna Cerdas ya, itu nanti akan di-share tutorial yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan sebagai langkah awal. Jadi untuk pengenalannya insya Allah besok Bapak, jadi mohon kesabarannya, akan ada pengenalan bagaimana mengaktifasi akun Bapak, sehingga nanti Bapak bisa gunakan baik itu via smartphone, handphone maupun menggunakan perangkat PC atau laptop. Ya, mungkin seperti itu Bapak. Insya Allah sebentar Pak Bahar ini ada banyak tutorial terkait bagaimana mengaktifasi akun Microsoft 365. Jadi nanti itu yang Bapak Ibu peserta bisa coba dulu di rumah, dan untuk prakteknya besok pemaparan materinya juga akan disampaikan oleh Pak Baharudin. Mungkin seperti itu Pak. Atau ada tambahan dari Pak Bahar? Silakan Pak Bahar. Iya, baik. Silakan Pak. Pak siapa tadi ya? Pak Yusran, Andi Yusran Pak. Pak Andi Yusran. Andi Yusran dari SD 12 Kabawo ya? Kabawo, iya. Pak Andi Yusran, jadi seperti ini ya. Tools secara umum memang kita perlu mengetahui cara penggunaannya ya. Jadi apapun dia, aplikasi apapun ya, kita perlu mengetahui cara menggunakannya dulu, baru kita kemudian bisa nyaman menggunakannya. Nah, saya perlu bercerita sedikit barangkali tentang pengalaman saya ketika pertama kali berbagi ya tentang Office 365 di awal-awal munculnya COVID. Ya, sebelum munculnya COVID, ya saya sudah berbagi Office 365 sebenarnya ya, Bapak Ibu. Di Kendari, saat itu saya bersama Bu Indah membangun Sultra Cerdas dari awal tuh, belum datang COVID ya. Bahkan pada saat itu saya udah bagi-bagi akun Office 365 dan masyarakat pendidikan kita tidak begitu care ya, tidak begitu peduli dengan apa yang saya bagikan, bahkan ada tidak sedikit yang mengatakan buat apa sih gunanya itu dibagi-bagi gitu ya. Pada saat itu pelan-pelan COVID-19 ini sudah menjadi isu internasional yang muncul di Wuhan gitu ya. Di Indonesia belum ada. Dan hingga akhirnya sekolah tempat saya mengajar juga ikut tertarik menggunakan Office 365 dengan Microsoft Teams-nya ini. Saya perkenalkan
tidak juga jarang muncul suara bahwa kenapa sih kita menggunakan Microsoft Teams yang rumit ini gitu, yang versi pengguna pokoknya sulit lah gitu ya, sama kurang lebih seperti komentar Bapak malam hari ini. Di saat saya membawakan materi ada seorang peserta turut ikut menyampaikan kegalauannya karena kesulitan menggunakan Microsoft Teams pada saat itu. Dia mengatakan kenapa sih nggak pakai platform yang sebelah saja yang langsung JOS versi dia ya waktu itu. Saya juga nggak ngerti apa yang dimaksud langsung JOS, barangkali tidak ada install klik-klik langsung bisa join. Tapi saya ngotot menyampaikan, kebetulan seorang ibu, sahabat saya guru juga, saya menyampaikan ibu tenang saja, pelajari dulu pakai Microsoft Teams ini, dan insya Allah saya tidak akan mengajarkan ibu hal yang salah gitu. Saya udah sekian lama menggunakan Microsoft Teams dan saya sudah compare semua platform ya, yang umum termasuk yang disebutkan oleh surat edaran Kemendikbud pada saat merilis 14 platform pembelajaran daring. Pada saat itu saya melihat tidak ada yang bisa saya andalkan ya. Ya, jujur saja untuk pembelajaran online Bapak Ibu, saya memulai belajarnya itu sebenarnya sekitar tahun 2010, ya 11 tahun yang lalu. Saya udah belajar learning management system dan pada saat itu masih sangat sedikit yang melek terhadap pembelajaran online. Nah, pada saat saya menggunakan Microsoft Teams, saya melihat ada sesuatu yang extraordinary ya, apa ya bahasa Indonesia, sesuatu yang lebih dari platform yang saya gunakan sebelumnya, sehingga saya benar-benar mengeksplor, belajar lagi secara mandiri hingga ketemu dengan pelatihan guru inovatif pada saat itu. Saya menjadi peserta sekaligus di Orbit juga menjadi trainer di 2 daerah di wilayah Jambi dan Provinsi Gorontalo. Hasilnya Bapak Ibu, saya memastikan ya, saya membuktikan gitu ya, bahwa Microsoft Teams inilah yang best of the best up ya sejauh ini ya. Aplikasi terbaik. Mengapa saya sebut terbaik? Barangkali di balik rasa sulit yang Bapak rasakan, Pak Andi Yusran, ada sesuatu yang Bapak tidak akan bisa dapatkan kenyamanan di balik di dalam Microsoft Teams ini apabila Bapak menggunakan dengan aplikasi lainnya. Ya, caranya adalah lain yang muncul. Ya, caranya adalah ini ada ya, mohon maaf saya disable dulu mikrofonnya karena ini mengganggu. Jadi Bapak akan mendapatkan begitu banyak fitur yang ada di Microsoft Teams ini apabila sudah dipelajari, sudah didalami pemanfaatannya. Begitu banyak fitur yang di aplikasi lain itu tidak didapatkan gitu. Salah satu yang paling powerful misalkan itu Insights yang tadi oleh Ibu Haja Sulfajriani Indah sudah menjelaskan. Ada fitur Insights nanti akan kita perkenalkan di sini yang belum ada satupun platform yang bisa menunjukkan Insights sedetail yang ada di sini. Saya perlu menyampaikan bahwa dengan fitur Insights ini Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal yang bahkan secara tatap muka tidak bisa Bapak Ibu lakukan, tapi di Microsoft Teams ini Bapak Ibu bisa lakukan. Misalkan Bapak Ibu mengajar secara tatap muka, tapi Bapak Ibu mau menghitung berapa kali seorang siswa tersenyum selama pembelajaran tatap muka. Ya, saya yakin tidak akan bisa Bapak Ibu menghitung berapa kali sih siswa saya yang satu ini tersenyum selama pembelajaran saya sehari ini. Tidak akan, ya. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu hanya menghitung itu tidak akan bisa ngajar akhirnya. Nah, di Microsoft Teams Bapak Ibu
dengan fitur Insights ini, jadi Bapak Ibu bisa melihat jejak digital berapa kali siswa melakukan chatting, ya, mengirim emot senyum di Microsoft Teams dan berinteraksi dengan teman-temannya dalam hitungan bulanan, dalam hitungan mingguan, dalam hitungan harian, dan semuanya bisa langsung diekspor, bisa tampil dalam Microsoft Excel gitu Bapak Ibu. Jadi begitu powerfulnya Microsoft Teams ini. Sehingga mari kita belajar Bapak Ibu ya. Ini momentum yang luar biasa, di mana ada ratusan guru dari daerah kelahiran saya. Saya sangat berbangga dengan semangat Bapak Ibu. Di tengah malam, di pukul 22.14 saat ini Bapak Ibu masih bertahan untuk bersama-sama belajar bersama Microsoft Office 365 ini. Jadi Bapak Ibu jangan surutkan semangat, rasa sulit di awal, insya Allah kami bersama tim para instruktur, ya, para narasumber siap membantu Bapak Ibu untuk belajar bersama-sama untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi di Office 365 ini. Tentu seperti kata Bu Indah tadi, bahwa tak kenal maka tak sayang, kenali dulu, manfaatkan dulu, lihat apa sih yang membuatnya sulit. Apakah kemudian karena kita tidak begitu mengenali sehingga kita merasa sulit? Sama ketika Bapak Ibu membeli smartphone baru, rasanya sulit di awal, tapi saya yakin berjalan bulan Bapak Ibu karena smartphone-nya mumpung masih baru, nanti Bapak Ibu tidak perlu melihat tombol lagi, akhirnya sudah bisa mengoperasikan, memanfaatkan tombol-tombol smartphone itu secara tanpa disadari, jadi langsung dikuasai gitu Bapak Ibu ya. Apalagi platform ini insya Allah sudah resmi dirilis di Kabupaten Muna, mari kita manfaatkan, kita belajar bersama-sama guna meningkatkan kompetensi kita, khususnya dalam pembelajaran daring dan berkoordinasi daring, mungkin di level MGMP, mungkin di apa ya, KKG ya kalau SD ya, ya, dan lain-lain sebagainya terkait dengan pemanfaatan Office 365. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Bu Tati. Terima kasih. Maaf ya, baik, terima kasih Pak Bahar. Berikutnya ada siapa ini? Oke, Bapak Ali Ihram. Silakan Pak Ali. Pak Ali Ihram, silakan Bapak. Halo, Bapak Ali. Pak Ali Ihram. Pak Ali Ihram, silakan Bapak. Silakan teman-teman yang lain jika ada yang ingin ditanyakan langsung. Tanpa harus raise hand, silakan dihidupkan mikrofonnya. Halo. Pak Ali Ihram. Baik. Tadi ada siapa lagi di sini ya, sebentar. Ya, Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, silakan Bapak Wahyudi. Pak Wahyudi, raise hand. Pak Wahyudi, silakan Bapak. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Bapak. Pertanyaannya. Boleh kepada Ibu Indah atau kepada Pak Baharudin. Baik, Bapak Baharudin. Ini ya. Maaf sebelumnya.
untuk Teams yang itu kayak kalau saya nggak salah di Office 365 itu kan ada Teams juga ya? Apakah sama dengan yang karena kan saya udah pernah ada Office 365 gitu kan, tadi begitu masuk kenapa harus pakai download dulu ya gitu? Halo. Ya, itu aja Pak Mariono. Iya. Pak Mariono. Oke. Ya. Iya Pak. Silakan Pak Bahar. Ya, Pak Mariono joinnya pakai laptop apa pakai smartphone, Pak? Iya, pakai smartphone ini. Ya, di smartphone-nya sudah ada aplikasi Teams kan, Pak? Sudah, ini udah ada pakai Teams ini. Iya, Bapak joinnya maksudnya yang tadi yang dimaksud download itu pakai laptop apa pakai smartphone, Pak? Smartphone. Joinnya di smartphone harus download lagi gitu, Pak, atau gimana, Pak? Iya, tadi saya harus tadi saya download lagi gitu. Ya, Android apa ini lain, Pak? Android ya, Pak ya? Android gitu. Padahal kan saya sudah pernah ada di Office 365 dan Office 365 itu setahu saya kan ada Teams-nya juga gitu kan. Apakah beda gitu? Ya, jadi begini, Pak. Office 365 itu mengcover aplikasi-aplikasi. Kalau Bapak coba explore login di portal Office 365 itu Bapak bisa menemukan sekitar ada 40 lebih ya, 40 atau 50-an aplikasi yang bisa terintegrasi di Office 365 tuh. Baik dia bawaan Office ataupun yang hanya integrated ya. Jadi Teams adalah salah satu aplikasi yang ada di dalam Office 365 Bapak. Nah, barangkali Bapak menginstal Office 365 saja di smartphone-nya. Di sana ada Word, Excel, PowerPoint online semua, tapi tidak include Microsoft Teams. Teams itu di aplikasi Android itu terpisah, Pak. Jadi Bapak bisa menginstalnya di Play Store dengan mengetik Teams agar bisa mengakses, agar bisa menggunakan aplikasi yang dimaksud. Jadi seperti itu, Pak. Di Office itu Bapak mungkin bisa mengakses di Office 365-nya aplikasi Android-nya, Bapak mungkin hanya bisa melihat aplikasi Office seperti Word, Excel, PowerPoint secara online seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Terima kasih kembali Pak Mariono. Ya, baik, terima kasih Pak Mariono. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bapak. Waktu kita sudah menunjukkan pukul 10:17 waktu Indonesia bagian tengah. Bagaimana Pak Baharudin, Ibu Indah? Di sini sudah tidak ada yang raise hand, teman-teman. Jika ada yang masih ingin ditanyakan lagi, untuk komunikasi lebih lanjut, ada grup. Ya, halo Bu Indah. Bu Indah, gimana Ibu In? Iya, bagaimana Pak? Saya kira dicukupkan, kita bisa lanjut nanti karena besok kita masih ada lagi schedule. Hanya untuk informasi terkait ada yang tanya-tanya ini, Pak Bahar mungkin lagi ini mendisable room chat ya. Kami tidak bisa mengakses room chat untuk men-share informasi presensi dan enrollment key pada malam hari ini nih. Ya, ini lagi di disable kayaknya ini sama organizer-nya dari Pak Baharnya. Jadi seperti ini ya. Chatroom itu hanya untuk pengguna akun Muna Cerdas. Jadi kalau outside organization nggak bisa chatting ya. Iya, saya coba kirim di room chat sekarang untuk atau barangkali Bu Indah bisa share screen lah untuk informasi itu. Room chatnya nggak keakses Pak. Oke baik, saya coba share screen. Bisa diinformasikan ke peserta. Ya, iya. Pak Obert silakan Pak Obert mau pindah ke meeting internal berikutnya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Obert sudah membersamai kami nih malam hari ini. Saya pamit duluan ya. Ya, terima kasih Pak Obert. Terima kasih Pak Obert. Iya, terima kasih Pak Obert. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banget Pak Baharudin. Sama-sama Pak.
Bapak untuk absensi tadi kan katanya bisa di Sultra ya, Sultra Cerdas ya, SC ya. Ya, mohon Bapak bersabar Ibu Bapak Ibu. untuk sedang share ini oleh Bu Indah. Ya, Bapak Ibu malam hari ini karena ini sekaligus webinar dari Sultra Cerdas di episode 94, maka sebagai bentuk apresiasi Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan webinar malam hari ini, pembukaan, maka Bapak Ibu bisa mengakses sertifikatnya melalui learning.cerdas.klik dengan menggunakan enrollment key seperti berikut ya. Sebentar Bunda. Saya catat dulu Bu. Ya. Saya catat dulu Bu. Ya, silakan. Maaf Pak, Ibu. silakan. Maaf Ibu, kebetulan kan saya sudah ada di Sultan Cerdas tuh. Ya. Nah, kalau untuk melihat presensinya di mana Bu kalau di Sultan Cerdasnya tadi Bu? Bapak, kami hanya membagikan presensi itu di dalam room meeting. Nah, berhubung saya ini tidak bisa mengakses room chat karena room meeting ini punya Muna Cerdas ya. Jadi saya tidak menggunakan akun Muna Cerdas untuk join sehingga saya tidak bisa mengakses room chat. Demikian juga Bapak Ibu mungkin yang join sebagai guest atau outside organization yang menggunakan akun bukan Muna Cerdas, nah itu tidak bisa mengakses room chat sehingga untuk presensinya saya tidak bisa bagikan di room chat. Oleh sebab itu saya share screen. Nah untuk presensi Bapak Ibu silahkan ketik di browsernya Bapak Ibu link ini nih. HTTP. Ini yang itu fit presensi ya, itu ya. Ini ya http://bit.ly/presensi 94. Ini saya perbesar ya Bapak. Nah ini silakan Bapak Ibu gunakan ini, boleh di screenshot untuk mengisi presensi. Dan untuk memperoleh sertifikat Bapak Ibu silakan join di learning.cerdas.klik ini. Kemudian masukkan enrollment key-nya. Seperti biasa ya, ini buat ini enrollment key-nya Bu. Saya Bu. Nih 94 saya, SC huruf ya. besar. Sudah masuk. Enggak kelihatan, enggak tampil di layar ini, ada kendala. Coba tolong disebut aja Bu Indah. Ya, 94 SC datar huruf besar. Ya, huruf kapital huruf semua besar, ya Bapak Ibu ya. Semua. Ya, 94 SC datar WEB. Webinar gitu. Oke, makasih. Iya. Silakan Bapak Ibu. Nah, sebagai informasi juga buat Bapak Ibu yang mengikuti akan melanjutkan pelatihan ini besok dan sampai 3 hari ke depan. Jika Bapak Ibu berhasil menyelesaikan sesi pelatihan ini termasuk sampai pengumpulan tugas, maka di akhir kegiatan nanti Bapak Ibu akan memperoleh sertifikat 32 jam, 2 sertifikat sekaligus 32 jam, satu dari Microsoft Indonesia langsung dan yang satu dari Sultra Cerdas yang nanti akan ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Muna ya, bersama dengan founder Sultra Cerdas dan Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Jadi Bapak Ibu akan memperoleh 32 jam sertifikat 32 JP 2 sekaligus. Jika Bapak Ibu berhasil menyelesaikan sesi pelatihan ini. Dan bagi peserta terbaik nanti akan mendapatkan door prize 1 unit printer dari PT Indonesia. Ini Alhamdulillah. Terima kasih. Bapak Ibu. Alhamdulillah. Iya. Habis pindah, habis ngeklik kok nggak ada e-learning cerdas ya? Apa itu Pak? Kemana? E-learning cerdas ini. Saya sudah masuk bit presensi SC94, tetapi nggak bisa masuk ini. Nggak ada e-learning cerdas. Klik. E-learningnya bukan di presensi Bapak. Bapak klik ini. Isi presensinya dulu Pak.
Oh. Ya. Isi presensinya dulu. Presensi biasa. Ya, silahkan Pak Bahar. Ya, siap. Terima kasih. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, berarti kita di sini isi penulis atau peserta ya, Bu? Peserta ya, Bu? Ya, peserta. Link presensinya tidak bisa dibuka. Bisa, Bu. Bisa. Bisa, tadi kok bisa. Ini coba kita buka langsung ya, Bapak Ibu. Ini coba. Iya, Bapak Ibu. Masih bingung semua. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, saya disable dulu mikrofonnya ya. Diperhatikan Bu Indah barangkali bisa dilengkapi alamat e-learning-nya dengan https:// E-nya itu huruf kecil, nanti takutnya Bapak Ibu gurunya ada kesalahan ya, huruf E-nya kecil. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi yang di atas yang berwarna biru agak besar teksnya itu yang presensi, itu namanya link presensi Bapak Ibu. Jadi jangan salah klik ya, jadi jangan salah ketik maksudnya. Nggak boleh dispasi ya Bapak Ibu. Jadi yang di atas itu link presensi, sedangkan yang e-learning itu adalah tempat pengambilan sertifikat. Tadi Bu Indah sudah menyampaikan. Nah Bapak Ibu jangan salah mengetik ya. Satu huruf pun atau satu titik pun nggak boleh ada yang salah Bapak Ibu, karena URL itu atau link web itu kalau salah satu karakter ketika kita ketik maka ya larinya salah ya, nggak bisa diakses. Ya mungkin tadi ada yang bilang saya tidak bisa buka presensi, itu saya yakin ada salah pengetikan Bapak Ibu ya, karena kalau sudah benar ini sudah pasti bisa dapat. Nah, kemudian enrollment key itu adalah kata kuncinya ketika Bapak Ibu mau masuk mengambil sertifikat. Ibarat begini ya Bapak Ibu. Kalau mau masuk ke ruang kelas kan biasanya kita pakai kunci ya. Mengapa harus pakai kunci ini ketika mau masuk di ruang kelas? Ya kami tidak mengharapkan siapa saja yang bisa seenaknya masuk di e-learning cerdas klik dan bisa mengambil sertifikat gitu ya. Nah, jadi kami menyediakan kode ini ada batas kadaluarsanya juga Bapak Ibu. Kalau nggak salah Bu Indah barangkali pukul 00 malam ini udah tidak berfungsi ya enrollment key-nya, benar ya? Iya benar. Ya, jadi Bapak Ibu diharapkan menggunakan enrollment key ini sebelum jam 12 malam ini gitu. Ya, karena webinar ini kan sudah berakhir, dalam beberapa menit ke depan ini kita akan akhiri. Jadi Bapak Ibu silakan nanti kalau mengunjungi e-learning cerdas di sana ada petunjuknya ya. Ada berupa teks bacaan dan ada berupa video. Jadi Bapak Ibu perhatikan saja, ada videonya di sana. Dibaca lagi teksnya dan ditonton videonya kalau kurang paham. Nanti bisa chat di grup juga, di grup WA, apa sih kendalanya biar nanti kami bisa bantu. Nah, terkait ini kita berliterasi lagi Bapak Ibu ya, karena memang kalau kita melihat negara kita ini kan masih cukup rendah literasinya ya kalau di peringkat PISA itu, dan itu sangat menjadi isu kekinian di dunia pendidikan. Ya. Indonesia ini masih masuk negara dengan tingkat literasi yang sangat rendah ya, hampir paling rendah dia. Hanya satu level dia di atas Filipina kalau nggak salah yang terakhir peringkat PISA itu. Nah, sehingga mungkin lewat ini juga mari kita baca-baca, kita membaca, di sana ada tulisan saya itu petunjuk bagaimana mengambil sertifikat, termasuk ada video saya juga, saya sudah buat, saya siapkan tutorialnya di e-learning cerdas klik. Mudah-mudahan tidak kesulitan. Kalau yang sudah pernah pengalaman, yang sudah pernah bergabung, saya kira tidak sulit, tinggal ngambil semua administrasi webinarnya sudah ada. Tapi sertifikat yang ini bukan sertifikat yang 32 jam Bapak Ibu ya. Ini hanya sertifikat webinar untuk pembukaan ini. Penghargaan, apresiasi terhadap Bapak Ibu yang mengikuti pembukaan.
adalah tidak fair kalau malam ini hanya ikut pembukaan sudah dapat sertifikat 32 jam gitu. Jadi tapi Bapak Ibu ikuti dulu alur pelatihan ini, workshop ini sampai akhir. Nanti di akhir tadi sudah dijelaskan oleh Bu Indah, Bapak Ibu akan mendapatkan 2 sertifikat ya, satu dari Microsoft dan satu dari Sultra Cerdas JSDI, dan akan ditandatangani insya Allah oleh Bapak Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Muna. Seperti itu Bu Indah dan teman-teman Bapak Ibu, barangkali saya kembalikan ke Ibu Tati. Silakan Bu Tati, masih monitor? Ya, baik. Ya, masih Bapak. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ini masih ada yang raise hand. Mungkin kita cukupkan saja ya, mesin ada 2 orang yang raise hand. Nanti untuk komunikasi selanjutnya, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti komunikasinya di grup yang sudah ada. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang sudah tepat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian tengah. Sudah tidak terasa waktu kita dari pukul 8 WITA tadi. Kita sudah melakukan 2 kegiatan, yaitu pembukaan pelatihan peningkatan kompetensi digital abad 21 dan kemudian paparan materi oleh Ibu Sulfajirani Indah dan Bapak Baharudin. Saya langsung menutup untuk kegiatan pada malam hari ini karena tadi Pak host kita Pak Syahrani ada kegiatan lain sehingga beliau tidak bisa bersama-sama kita di akhir dari kegiatan ini. Demikian kegiatan kita pada hari ini Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Baharudin dan Ibu Sulfajirani Indah. Terima kasih untuk teman-teman di room panelis. Terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna yang sudah bergabung bersama kami sampai dengan akhir acara. Pak Ashar dulu. Merupakan kehormatan yang luar biasa Bapak karena Bapak bisa bergabung sampai dengan pukul 10.30 ini. Terima kasih Pak Bahtiar, Pak Nafarudin, Pak Jayani, Ibu Siti Nasrawati, Ibu Umi Tira Lestari yang masih bersama-sama kami. Demikian kegiatan kita pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mohon izin untuk Bu Indah bisa stop sharing dulu, kita ambil screen dulu untuk semua Bu Indah barangkali. Iya, silakan Pak Bahar. Oke, Bapak Ibu pengambilan kamera foto bersama dulu ya. Ada Pak Kadis sedang bersama kita. Kita coba screenshot dulu buat publikasi di media sosial aktivitas kita ini. Ibu Marlina Dolo barangkali bisa di depan kamera dulu Bu. SMPN 1 Turun Kuno. Ya, silakan teman-teman. Kita mulai ya. Untuk screen ini saya capture 1, 2, 3 Bu Tati ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, ya. Screen 1 selesai. Ini saya coba tampilkan dalam large gap ini ya. Wah, luar biasa ini. Masih tampak semua kameranya. Silakan diaktifkan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tolong yang raise hand ini diturunkan saja tangannya ya. Bapak Ibu ini kayaknya capek Bapak raise hand terus. salah klik kayaknya ini tidak menyadari lagi raise hand-nya. Oke, kita coba ambil lagi gambarnya. Silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ambil screen untuk ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama-sama malam hari ini di Sultra Cerdas dengan iya Pak, ya Pak.
pelatihan Iya, Pak. digital abad 21 dengan cerdas. Kita cukupkan bincang-bincang kita malam hari ini. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Persiapan untuk pelatihan besok. Ya, terima kasih Ibu, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.